Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fid din, azzakumullah. Kita masih menunggu berita tentang ru'yah. Kalau di sini belum dilihat, mungkin kita menunggu berita di tempat lain. Yang jelas awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yah dan bukan dengan hisab. Karena Allah sendiri menyatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa dari kalian yang melihat bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi permulaan puasa itu ditentukan dengan asyahadah, persaksian melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum faqduru sya'bana 30 yauman. Berpuasalah kalian dengan ru'yah, melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah, yakni mengakhiri bulan puasa Ramadan dengan melihat, juga dengan melakukan ru'yah, melihat hilal tanggal 1 Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau kalian itu dalam kondisi ditutup oleh mendung, awan, maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga hari berikutnya adalah tanggal 1 Ramadan. Hadis ini menegaskan apa yang dinyatakan oleh Allah di ayat tadi, bahwa untuk memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan itu dengan asyahadah, yaitu persaksian melihat hilal tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Persaksian ru'yah. Kalau sebagian orang yang memakai hisab, ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadan atau menentukan tanggal 1 Syawal dengan memahami hadis ini, yaitu kalimat fa in humma alaikum faqduru sya'banan,
salathina yauman, bila kalian ditutup oleh mendung, maka hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Kata mereka yang mengatakan memakai hisab dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, bahwa Nabi memerintahkan untuk menghitung hari-hari bulan Sya'ban. Hitungan itu diakui oleh Nabi, kata mereka. Berarti hisab itu atau ilmu hisab itu yang hakikatnya kata mereka ilmu hitung, diakui pula oleh Nabi di dalam menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Pendapat yang demikian ini sangat lemah dan tidak mengerti hakikat daripada ilmu hisab. Tidak mengerti pula hakikat daripada perintah Nabi untuk menghitung bulan Sya'ban 30 hari ketika awan menutupi pemandangan kita untuk melihat atau menghalangi kita untuk melihat, untuk melakukan ru'yah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Mengapa? Yang diperintahkan Nabi di dalam hadis ini ialah menghitung hari-hari bulan Sya'ban 30 hari. Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan penghitungan secara mutlak, tetapi Nabi memerintahkan penghitungan secara muqayyad dengan tertentu, yaitu menghitung bilangan hari-hari bulan Sya'ban. Yang kedua, bahwa yang diperintahkan Nabi untuk menghitung bulan Sya'ban 30 hari itu adalah bila dalam keadaan darurat. Darurat itu ialah keadaan yang tidak ada pilihan kecuali hanya itu. Sedangkan dalam hal penetapan yang diperintahkan Nabi awal Ramadan itu azimahnya, ketentuannya adalah ru'yah, hukum asalnya, bukan hisab. Jadi menghitung bulan Sya'ban menjadi 30 hari itu semata-mata rukhsah, keringanan, bila keadaan darurat. Ya, bila keadaan yang tidak memungkinkan untuk ru'yah hilal tanggal 1 Ramadan. Kemudian yang ketiga, cara penghitungan yang dituntunkan, diperintahkan oleh Nabi ialah penghitungan secara ilmu yang umum dikenal dan sederhana, yaitu asyahru hakadha hakadha hakadha, kata Nabi, dengan mengisyaratkan 10 jari jemari beliau yang mulia, mengisyaratkan begitu sampai 3 kali. Artinya bahwa yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah bukan dengan penghitungan memakai ilmu hisab. Sementara ilmu hisab itu
penghitungannya memakai peredaran bintang, ya, bukan dengan menghitung hari-hari daripada bulan yang 30 hari itu. Peredaran bintang itu dihitung dalam ilmu astronomi, ilmu perbintangan, dengan prinsip-prinsip keilmuan yang diwariskan oleh kaum Sabi'in, penyembah bintang, orang-orang Yunani kuno yang mereka itu terkenal sebagai kaum Sabi'in, penyembah bintang. Mereka mempunyai kepercayaan-kepercayaan tertentu terhadap bintang-bintang itu, dan ilmu hisab ini mengadopsi daripada ilmu astronomi para Sabi'in itu tadi, para penyembah bintang itu, untuk menentukan peredaran bulan dan menentukan apakah bulan itu bisa dilihat atau tidak, bahkan menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Kaum Sabi'in memang mengaitkan peribadatan mereka dengan peredaran bintang itu, sehingga mereka menciptakan ilmu perhitungan bintang yang dinamakan ilmu astronomi tersebut. Ya. Sedangkan dalam Islam itu bukan dengan perhitungan peredaran bintang yang dituntunkan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi dengan melihat, dengan ru'yah, mata telanjang, bukan dengan penghitungan, tapi ru'yah. Salat, penentuan waktu salat dengan ru'yah, bukan dengan perhitungan ilmu perbintangan yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu melihat fajar, munculnya fajar untuk sholat subuh, melihat matahari untuk sholat duhur, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat sehingga bayang-bayangnya itu di arah timur, ya. Dan kalau asar, ketika bayangan orang itu atau benda itu lebih panjang dari bendanya. Dan ketika maghrib juga ru'yah dengan melihat tenggelamnya matahari, dan ketika isya dengan ru'yah pula, yaitu ketika hilangnya merah-merah syafaqul ahmar, istilahnya dalam hadis. Syafaq ahmar itu yaitu tanda merah-merah di langit ketika pertama kali tertenggelamnya matahari. Ketika hilang itu, maka itu masuk waktu isya. Jadi dalam penetapan waktu-waktu sholat dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Dalam penetapan awal Ramadan dengan ru'yah pula, yaitu melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan ketika akan mengakhiri Ramadan melihat hilal tanggal 1 Syawal. Hilal itu karena awal bulan, jadi bulan itu ketika tanggal 13, 14, 15 itu bulat, purnama, sempurna, artinya bulat terlihat.
semakin kemari berkurang sehingga tinggal satu garis saja di akhir bulan itu. Kalau matahari itu sebelum tenggelam terus terlihat bulan yang satu garis itu, itu namanya akhir bulan. Tapi kalau setelah tenggelamnya matahari terus terlihat satu garis dalam beberapa detik, itu namanya tanggal 1, hilal tanggal 1. Ya, setiap bulan demikian keadaannya. Jadi penetapan hilal itu ialah dengan melihat. Biasa para sahabat itu kalau mau melihat hilal mengarahkan ke arah yang terbiasa tenggelamnya matahari di arah barat, dengan memakai kayu yang dicabangkan begini untuk memfokuskan pandangan, melihat di antara cabang kayu yang begini itu, yang berbentuk ketepel itu. Begitu pandangan di sekitar antara dua kayu itu, supaya fokus pemandangannya. Sebab kalau cari sana sini, hilal sudah kelihatan terus menghilang, enggak kedapatan, hilang kesempatan melihat hilal itu. Makanya dikasih kayu begini untuk memfokuskan pandangan. Dilihat sampai tenggelam matahari, itu akan terlihat tanggal 1. Kalau tertutup mendung, ya nggak bisa. Atau memang ketika tenggelamnya matahari, kondisi bulan masih di bawah ufuk. Ufuk itu batas pandang. Kalau di bawah ufuk, maka tidak terlihat. Nah, biasanya kalau di sebelah selatan ini, bumi sebelah selatan ini paling awal terbitnya matahari dan paling awal tenggelamnya matahari setiap hari, kan gitu. Karena kita posisinya di sebelah selatan bumi, paling selatan. Semakin ke arah utara, semakin mungkin terlihatnya hilal itu. Semakin ke arah kutub utara, jadi dari kita di wilayah Asia Tenggara ini paling selatan. Kesana lagi, Australia lebih selatan lagi. Maka semakin ke selatan, tenggelamnya matahari lebih awal, sehingga kondisi bulan masih lebih di bawah lagi daripada batas ufuk, sehingga lebih tidak terlihat. Semakin ke barat, artinya ke wilayah bumi yang di sebelah utara sana, menuju ke kutub utara, itu semakin mungkin untuk terlihatnya hilal, karena posisinya bulan sudah semakin tinggi. Ya, semakin hitungannya jam, semakin tambah jam semakin naik lagi, semakin tambah jam semakin naik lagi. Tapi ketika di sini belum terlihat hilal itu karena masih di bawah ufuk, jarak antara kita dengan Pakistan itu 2 jam, jarak antara kita dengan ke arah sana lagi Saudi itu 4 jam, semakin ke arah sana lagi di daerah Turki dan kemudian terus ke Prancis sampai ke London, itu sudah semakin jauh.
sehingga semakin mungkin terlihat. Beda antara maghrib yang ada di sini dengan maghrib yang ada di umpamanya di Saudi, itu sudah 4 jam perbedaannya. Sudah cukup untuk hilal tanggal 1 itu semakin tinggi. Sehingga kalau di sini tidak terlihat hilal tanggal 1 itu, masih ada kemungkinan kita menunggu maghrib itu kan berjalan terus ke sana, ya, ke arah sana. Itu semakin mungkin terlihat di sebelah sana, wilayah sebelah sana, wilayah bumi yang ke arah kutub utara itu. Nah, jadi kita menunggu berita biasanya jam 8 malam itu pemerintah kita mengumumkan adanya ru'yatul hilal itu atau tidak. Kalau ternyata di sini masih belum terlihat, ada kemungkinan sebentar lagi, biasanya jam 8 malam juga pemerintah di Saudi sana mengumumkan tentang tadi maghrib ada ru'yatul hilal, ya. Nah, kalau di sana diumumkan jam 8, berarti di sini jam 12 ya, berita itu baru kita mendapatkan informasi. Jadi memang kemungkinan untuk terlihat semakin besar peluangnya hilal itu kalau semakin ke arah barat sana atau ke arah wilayah kutub yang lebih dekat lagi ke kutub utara, lebih ke tengah sampai ke arah wilayah belahan bumi yang sebelah sana. Ya. Nah, begitulah sesungguhnya hilal itu. Jadi kalau kita di sini masih belum terlihat, besar kemungkinan di sana sudah bisa terlihat. Di sini lebih besar kemungkinan untuk tertutup awan karena di sini memang wilayah tropis, wilayah yang sangat berawan. Ya. Nah, kalau di wilayah sebelah sana itu tentu lebih jarang untuk tertutup awan, sebab di wilayah sana itu hujan itu setahun sekali, yaitu sehari saja dalam setahun itu hujan itu. Nah, jadi kemungkinan tertutup awan itu semakin kecil, sehingga peluang untuk melihat melakukan ru'yatul hilal semakin besar. Itu sesungguhnya masalah hilal ini. Ya, kita baru lewat maghrib, berarti di seluruh wilayah Indonesia itu ada kemungkinan melihat. Kalau di sini sudah terlihat hilal, maka sangat meyakinkan di sebelah sana lebih terlihat lagi. Dan wilayah sebelah sana mestinya harus mengikut dengan berita ru'yatul hilal yang ada di sini. Kalau di sini belum terlihat, masih ada kemungkinan di sana terlihat. Kalau di sana juga tidak terlihat, tidak ada saksi yang melihatnya, ya sudah, berarti menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu hilal, ru'yatul hilal dan sunnah yang dituntunkan oleh Nabi dalam beribadah di dalam Islam ini ialah ru'yah, bukan hisab. Baik itu ibadah dalam bentuk sholat maupun ibadah dalam bentuk puasa, itu dengan ru'yah, tidak dengan hisab.
Kapan mulai dikenalnya ilmu hisab ini di kalangan kaum muslimin untuk menentukan jadwal sholat dan untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan? Baru dikenal setelah kurang lebih pada tahun-tahun 400-an Hijriah. Jadi 400 tahun setelah wafatnya Nabi. Yaitu ketika Daulah Abbasiyah melakukan upaya penterjemahan buku-buku filsafat dalam bahasa Latin, bahasa Greek Latin ke dalam bahasa Arab. Mulailah kaum muslimin mengenal filsafat-filsafat. Disitulah mulai muncul ilmu hisab yang diadopsi daripada ilmu astronomi tadi, yang kemudian tasyabbuh menyerupai perbuatan orang-orang sabiin, para penyembah bintang itu dalam menentukan waktu ibadah mereka. Nah, ini ditiru oleh kaum muslimin dan inilah yang dilarang oleh Nabi. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim menyatakan bahwa penentuan ibadah awal Ramadan, akhir Ramadan, atau penentuan waktu sholat itu dengan ilmu hisab ini adalah bid'ah sabi'ah, bid'ahnya agama sabi'in yang masuk di kalangan kaum muslimin. Jadi as-sunnah menyatakan bahwa penentuan ibadah itu ialah dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Ya. Kemudian di dalam keterangan-keterangan kitabullah dan sunnah rasulnya bahwa pengumuman ru'yah itu hanya berhak yang melakukannya ialah pemerintah, bukan individu-individu atau organisasi-organisasi masyarakat. Ya. Jadi pemerintahlah yang berhak mengumumkan dan menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan. Tapi sayang, pemerintah kita ini terlalu mengabaikan permasalahan yang demikian ini, yang merupakan kewajiban pemerintah. Sehingga dengan dalih dalam rangka untuk demokrasi, yang sesungguhnya itu adalah demokrasi tai kucing, ya, akhirnya pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk memilih mana yang dianut di dalam awal Ramadan, akhir Ramadan. Nah, ini adalah merupakan dampak negatif daripada demokrasi itu tadi. Dalam perkara ibadah tidak ada demokrasi. Dalam perkara ibadah itu yang ada ialah ketentuan syariah, bukan demokrasi. Ya, ketentuan syariah menyatakan pemerintah yang menentukan, pemerintah yang mengumumkan awal Ramadan, akhir Ramadan. Dan adalah salah kalau pemerintah kemudian mempersilahkan masing-masing kelompok dari masyarakat itu untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan. Itu salah. Nah, kebingungan inilah
yang kemudian terjadi akibat pelanggaran tuntunan sunnah Nabi tersebut. Nah, oleh karena itu, berhubung pemerintah kita sikapnya setiap tahun demikian, khususnya setelah reformasi Odaladil ini tadi, rewonisasi atau reformasi ini tadi, akhirnya menjadi demikian lembeknya sikap pemerintah di dalam penentuan awal atau akhir Ramadan, sehingga umat Islam pun memulai awal Ramadan ya beda satu dengan yang lainnya, mengakhiri Ramadan yaitu menentukan tentang Idul Fitri, hari raya kaum muslimin juga akhirnya beda-beda. Lalu bagaimana kita di dalam menyikapi hal ini? Maka kita di dalam menyikapi hal ini seperti yang dituntunkan oleh Nabi, ya, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu dan hendaknya kamu menjalankan apa yang meyakinkan kamu. Berhubung sikap pemerintah seperti itu, maka kita menjalankan apa yang yakin, sampainya berita kepada kita, ya. Dan begitulah memang kondisi-kondisi yang bisa dikatakan darurat, di mana kita terpaksa mencari kepastian sendiri, ya, yang sesungguhnya itu mestinya adalah tugas dari pemerintah, dan itu adalah merupakan hak pemerintah dalam mengumumkan awal Ramadan atau akhir Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah akan dikembalikannya fungsi pemerintah kita, yaitu di dalam menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan itu dengan tegas dan mempunyai kepastian, dan kemudian menjadi fungsi dari pemerintah itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwa pemerintah itu fungsinya junnah, tameng bagi kaum muslimin, untuk mereka bersatu di dalam menunaikan ibadah, apakah ibadah itu dalam bentuk puasa ataukah dalam bentuk menunaikan Id, hari raya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada pemerintah kita untuk kembali kepada fungsinya yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah sementara yang kita lakukan, mencari kepastian sendiri, ya, tentang berita pengumuman ru'yah itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kepastian itu sampai kemudian kita dengan keyakinan memulai Ramadan tersebut dengan pertolongan Allah, yaitu dengan ru'yah awal Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau biasanya penetapan pemerintah setiap tahun itu disertai dengan keterangan ru'yah, dan pertimbangan-pertimbangan hisab dari kelompok yang
menetapkan awal Ramadan dengan hisab, tapi biarlah tentang masukan-masukan dari para ahli hisab tersebut. Tapi yang terpenting di situ pemerintah akan menetapkan dengan berita adanya ru'yah, maka kita ikut tentunya. Ya, karena memang diperintahkan demikian. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kita sahur jam 3-nya. Kalau ternyata diumumkan kita dapat berita jam 12 malam bahwa ada ru'yah tadi maghrib ketika tenggelamnya matahari di sana, ya berarti jam menjelang subuh kita sahur memulai puasa besoknya. Ya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Yakfi ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.